Halo Gopals Ferry di sini, dan kali ini kita mau ngetesin Genshin Impact di salah satu gaming smartphone offering dari Nubia, yaitu adalah Red Magic 6R. Nah, buat kalian yang belum nonton reviewnya si 6R ini, kalian bisa klik aja di link card di atas. Nah, jadi apa sih Red Magic 6R ini? Ini adalah budget offeringnya Red Magic selain flagshipnya si Red Magic 6 sama Red Magic 6 Pro. Nah, smartphone ini punya kapasitas yang sebenarnya ya tetap pure gaming walaupun dia budget. Nah, sekarang gue penasaran dengan performanya dia di Genshin Impact seperti apa. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita tes Red Magic Nubia 6R ini dengan main Genshin Impact. Let's check it out! Nah, buat sedikit refresher aja, ini adalah si Nubia Red Magic 6R-nya. Nah, smartphone ini, again seperti yang gue bilang sebelumnya, adalah budget offering dari Red Magic, yang sayangnya sekarang sih belum resmi di Indonesia. Tapi Red Magic sendiri lagi planning ekspansi ke Indonesia lumayan mantap nih kayaknya, karena dia udah datengin Red Magic 6 dan juga Red Magic 6 Pro. Nah, si Red Magic 6R ini merupakan yang versi Tencent Games punya, yang kita punya di sini. Tapi sebenarnya secara performa dan spesifikasi harusnya sih sama aja dengan Red Magic 6R nantinya yang akan kalau resmi di Indonesia. Jadi harusnya sih Red Magic mulai berani nih, karena di Indonesia kayaknya Red Magic 6 hype-nya udah lumayan. Dan Red Magic 6R ini adalah budget offering yang cukup menarik. Nah, untuk spesifikasi sendiri, sebenarnya Red Magic 6R ini tetap flagship banget. Jadi dia berawal dari displaynya udah AMOLED 1 billion colors. Udah gitu support 144 Hz refresh rate-nya, bukan 165 Hz kayak si kakaknya si yang Red Magic 6 sama Red Magic 6R. Tapi displaynya ini udah AMOLED. Ini adalah budget offering yang cukup menarik di kelasannya ya. Dan ini pun harganya, kalau harga MSRP China-nya sih harusnya sekitar 7 jutaan. Tapi ini kita import sekitar 9,5 jutaan. Nah, secara spesifikasi lain pun si Red Magic 6R ini juga not shy dari sebuah flagship smartphone. Jadi biasanya kalau budget offering tuh ngedowngrade opsi-opsi yang tersedia. Contohnya kayak si Black Shark 4 itu nurunin 888-nya ke 870. Tapi Red Magic 6R ini benar-benar masih flagship banget pakai 888. Walaupun dalam kondisi sekarang sebenarnya gue sendiri juga agak bingung ya. 888 flagship yang agak-agak setelah melihat performanya di Mi 11 sebelumnya. Tapi di Mi 11 Ultra sebenarnya, Mi 11 Ultra kita kebetulan is okay. Nah, jadi ini adalah dalam tes video ini ya, ini merupakan 888 ketiga berarti yang pernah kita pegang saat ini. Dan gue juga belum tahu performa dia main Genshin seperti apa. Kita buka aja dari Antutu dulu. Skor Antutu benchmarknya itu lumayan impresif, by the way. Ini di atas rata-rata 888. Gue juga bingung gimana caranya, adalah di Nubia 6R dia tembus 827.873. Again, ini budget offering, jadi surprising sih ngelihat harga segitu, kayak wow, oke. 7 jutaan dapet 888 full flagship dan juga pakai Antutu score sampai dengan 827 ribuan. Nah, dia performanya gimana sih? Jadi nanti kita akan lihat aja, tapi sebelum itu kita breakdown dulu ya speknya di sini. Ini jadi speknya si Red Magic 6R. Di sini kalian bisa lihat dia pakai Snapdragon 888 5G dengan GPU-nya itu Adreno 660 dan resolusi layarnya hanya Full HD Plus aja. Jadi ini bukan 4K, bukan 2K, hanya Full HD Plus. Selain itu ada kameranya 64 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel, 2 megapiksel. Itu kita udah bahas dikit waktu unboxingnya. Sama ada tipe RAM-nya, ini yang lumayan menarik nih. Ini budget offering, tapi dia udah, again, bener-bener full flagship. Dia udah pakai LPDDR5, ini kan 4X atau 5, tapi gue udah confirm dengan spec sheet-nya bahwa ini adalah LPDDR5 all across dari opsi storage yang tersedia. Dia RAM-nya itu 8GB di model ini, harusnya sih up to, berapa ya? Up to 12GB kayaknya sih harusnya ada. Dan storage-nya sini 128GB, UFS 3.x atau 3.1 I guess untuk di sini. Karena ini udah top spec banget sih intinya. 128GB dengan opsi ada juga yang 256GB. But ya, overall Red Magic 6R ini not shy banget dari seekor flagship, dan dia
again merupakan sebuah budget offering, jadi itu delicioso banget lah ya kalau beneran resmi masuk Indonesia. Untuk saat ini belum resmi, kita juga belum tahu kapan. Red Magic juga nggak ada komen soal itu, jadi ya 6R sedap sih sebenarnya. Dan kita kali ini mau ngetesin dia main Genshin Impact, apakah Triple Eight sama kena curse-nya dia di mana-mana. Triple Eight itu ngaco, tapi ya nanti kita lihat aja. Jadi di sini kita cek dulu si Genshin Impact-nya. Pada saat video ini dibuat, kita udah masuk ke eranya versi 2.0 dan ini smartphone probably kedua atau ketiga sebenarnya di video tes kita dengan Genshin Impact versi 2. Tapi tergantung sama urutannya mana yang rilis duluan ya, tergantung editannya kita dulu. Dan versi 2.0 ini a fresh new take lah di Genshin Impact, dan ini bakalan a new challenge juga buat smartphone yang akan kita tes ke depannya. Untuk storage sendiri, di sini dia pakai 12,19 GB storage dengan app size-nya cuma 1,25, tapi sisanya sampai totalnya berarti 11 GB-an untuk data, user data, cache data, dan segala macam. Untuk saat ini belum begitu berat, tapi memang udah ada beberapa kejadian, gue pun sendiri ngalamin di ROG Phone 3 itu udah nggak muat si Genshin Impact dimasukin ke situ. Tapi again setelah dibersihin sedikit, karena game yang lain kan juga banyak di situ, clearing lagi sedikit-sedikit, akhirnya bisa install juga versi update-nya. Kemudian temen gue juga sendiri ada yang pakai iPad 60 GB udah mulai ngap banget, so you might want to think about it. Kayak 128 GB udah bare minimum lah. Ini aja udah makan 10%-nya. Jadi kalau misalnya at some point makin meleduk dan aplikasi, foto, video kalian banyak banget, well, bye-bye kayak gitu. Tapi ya, storage space-nya sekarang 12,19 GB dan ini language-nya hanya English aja. Kalau ditambah Jepang, di salah satu daily driver gua kalau nggak salah udah nyampe 13,4 atau 15 GB total ya. Itu kalau udah bahasa Jepangnya diinstal juga. But ya, for now ini adalah version 2.0 yang makan storage 12 GB dan cuman satu language aja. Ya udah, daripada berlama-lama lagi, langsung aja kita start Genshin-nya dan kita coba ulik-ulik lah gimana. Baru ini ternyata udah ke start tadi ya. Meternya belum keluar, gue belum keluar FPS meternya, belum. Nanti kalian bisa temukan FPS meternya somewhere sini dan gue akan turun sedikit segini buat nariknya. Tapi ya overall screen dan segala macamnya sih oke. Dan sebelum kita start, berarti kita akan nyalain FPS meter juga biar kalian bisa lihat performa meternya kayak gimana. Oke, supposedly meternya udah nyala. Ini tadi kita restart dulu karena ada problem juga untuk loadnya. Ya, nanti jadi kita akan lakukan tes seperti biasa. Ada thermalnya, ada tes pakai cooler juga. Sayangnya coolernya bukan cooler Nubia ya, kita cuma akan pakai coolernya Black Shark karena belum punya. Dan ya kita juga akan tes baterainya. Kita mulai baterainya ini dari 97%. Dan ini juga sebenarnya gue udah setup sedikit apa namanya sih, dia game space-nya. Jadi di sini triggernya udah mulai berfungsi. Buat yang sering lihat, gue suka kagok dengan triggernya. Finally I have some phones to test with triggers. Karena tanpa trigger gue ke-triggered. Nggak lucu sih. Okay. Well, anyway, yes, kita sudah di Inazuma. Settingannya gue nggak tau, gue udah rubah apa belum? Kayaknya belum sih. Masih medium, default 30 fps. Jadi even Triple Eight pun by default hanya bisa di setting sama Genshin. Pertama kalinya hanya medium 30 aja. Dan untuk meternya of course 30 flat, dan seperti biasa gue akan matikan motion blur karena kalau nggak enak sendiri mainnya, terlalu kencang blurnya. Well anyway, ya sekarang kita sudah di Inazuma dan again seperti yang gue bilang, ini smartphone Triple Eight ketiga kita, tapi ini yang pertama kita tes dengan Inazuma. Jadi banyak statue dan statue udah gue buka semua, tapi teleportation masih banyak yang kekunci. Jadi mungkin untuk location ini masih belum begitu maksimal, but hopefully ya, gue bisa memberikan sedikit gambaran aja performanya di Inazuma sekarang seperti apa. Jadi biasanya kalau kita kan tes ke Liyue nih buat di town area-nya. Sekarang kita di Inazuma dan gue milih area ini, apa ya namanya, gue lupa. Di island The Higi Village. Ini nama islandnya apa ya? Anyway, dia di Higi Village ini. Kenapa gue pilih sini? Karena di sini all the time raining dan ini nambahin partikel banget. Basically ini feel-nya kayak apa ya namanya? Main di Dragonspine yang katanya partikelnya lebih banyak, tapi ini gue lebih suka rain karena randomly ada apa namanya tuh, ada thunder juga, jadi kita bisa
ngetes tuh kayak ngeliatin performanya. Oh ya, salah satu drawbacknya dari Nubia 6R yang gua agak nggak suka adalah speaker dia hanya button firing aja. Jadi kalau misalkan suaranya suka nggak kedengeran, itu karena ketutupan sama tangan gue ini basically ketutup kayak gini udah hilang suaranya. Well anyway, ya ini di Higi Village tadi. Overall masih lancar sih kalau 30 fps, gue melihat 30 statis turun ke 26, kemudian naik lagi dan segala macam. Wow, hampir cicinya ke ya udah sih kepetir loh. Not the first time anyway. Udah dapat achievement juga. Di mana ya Higi Village-nya? Oh, ini udah Higi Village-nya. Oh. Ya gue juga belum begitu explore Inazuma, so I may be wrong on certain stuff, tapi kayak well, wow. Berani juga masih nyamber begitu kita tes. Iya. Buset, langsung ngedrop anjir, itu kenceng banget dropnya. Frozen ya, harusnya gue bawa si siapa namanya? Ya bawa si harus gue lupa namanya. Eula bukan Cici. Karena gue lagi mau coba build Cici juga sebagai healer. As you know, gue nggak begitu punya healer, so that's also a problem. Tapi overworld begini, ya. Oh ya, di Inazuma tuh pakai catching kadang suka nggak gitu ngefek ya, karena mainnya banyak yang pakai thunder. Elektro maksudnya, tapi ya udahlah. Oke, gue cuma punya DPS lagi catching doang. Oh iya, lupa ada trigger. Mana lagi lo? Ya tapi untuk FPS ya 30 FPS nih flat loh. Flat banget. Kok nggak mau ganti? Kayaknya sih selama di Inazuma gue akan mengurangi penggunaan catching. Ride the lightning. Wait, what? Kok masih ada lagi seekor lagi? Why are you doing this? Oh, come on. Tapi ya udah sih, ini cuma mob biasa doang. Habis ini gue mau pindah ke Inazuma-nya dulu karena belum belum berkunjung lagi. Ayah, salah pencet. Ini bukan makanan. Woi. Suka hilang audio cue-nya gara-gara speaker di bawahnya ini. Ya oke lah. Dia kalau gue lihat di sini sih di meternya 30 fps-nya so far flat ya. Ada spike sedikit sih tadi berapa waktu di 449 kalau di meternya. Tapi kalau di kita sekitar 5 menitan dan baterai kita dari 90 berapa tadi 97 ya. Udah nurun 2%, cepat amat ya. Suhu sih belum ada kenaikan harusnya. Ini suhu kita sekarang kelihatan nggak tuh 33,9. Not too high yet, tapi ini ya masih baru starting. But overall performance wise sih stabil di medium 30 ini juga. Naik turun dikit di beberapa case, dan di sini memang makanya gue tes di sini karena partikelnya banyak, space-nya sempit, dan rendernya tuh lumayan heavy di sini. Menurut gue ya Inazuma tuh rendernya lumayan heavy. Tapi Triple Eight nggak sedikit yang udah mulai berhasil ngehandle. Salah satunya adalah Nubia 6R ini. Tapi kita coba dulu ke Inazuma sebelum untuk domain dan juga boss battle. Sayangnya gue masih harus bergantung dengan Liyue dan juga Mondstadt karena belum unlock domain-domain yang di sini dan belum tahu apa yang harus dilakukan. Like I still have a lot to explore di Inazuma, but it's fun to see something refreshing ya. Nggak cuma Mondstadt, nggak cuma Liyue, dan it's a good thing. Itu ada patung yang hopefully sih kalau kata Feli itu patungnya Yae, cuman not sure. Well anyway, di Inazuma 30 fps flat. Dengan partikel bunga sakuranya juga berterbangan kelihatan di sini. Ada stutter belum sih? So far crowded area-nya Inazuma nggak sebanyak Liyue, jadi mungkin habis ini kita lompat lagi ke Liyue buat lihat perbandingannya. But medium 30-nya so far oke banget ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau beli Nubia 6R dan mau main Genshin, medium 30 sih looks good, looks okay so far.
jalan di Inazuma, jalan di overworldnya Inazuma juga is okay dengan battle ya. Tadi kita apa sih itu namanya, dia sekelas sama treasure hunternya di game Mondstadt kan kayaknya, tapi yang lebih tingginya lagi, cuma bukan Sefatui gitu. Ya kurang lebih ini di kota Inazumanya still okay as far as I can tell, nggak sampai ada major drop. Nah oleh karena itu kita akan lihat di Liyue yang kita udah lebih familiar untuk major dropnya kayak apa. Dan ini mapnya jauh banget sekarang. Nih di sini. Jadi event apa ya, event Inazuma udah rilis pun menurut gue juga ngelihatnya sih ya, Liyue areanya tuh lebih luas dibandingkan Inazuma. Well, probably Inazuma bakalan comes in multiple parts. Dia jadi kayak island gitu. Beberapa kan sekarang udah ada 3 island. Part 2-nya tuh ada berapa island lagi gitu. Dan ya, ini kita sekarang drop langsung tuh 26 fps. Karena Liyue lebih padat areanya. Dan nggak ada partikel bunganya tohnya, padahal seperti biasa kita akan lewatin jembatan ini dan melihat render yang di sana, dan baru seperti biasa itu baru ke render di situ. I guess itu emang power of rendernya. Dan kalau kita mau lihat dripnya, apakah akan ada drop di sini? Biasanya di sini ada drop nih. 30, 31, 29, 30 fps-nya. Nope, nothing, nggak ada drop sama sekali. Is okay. Ya, menarik sih segini, nggak ada drop sama sekali. As far as I can tahu, biasanya kalau segini kita lagi jalan-jalan, tiba-tiba tek, dan jalan lagi seperti biasa. Tapi di sini medium 30 dengan hilangin motion blur-nya is okay. Ya kalau ada yang mau nyanyi motion blur silakan I guess, karena gue nggak kuat, agak enak gitu kalau mainnya kebanyakan motion blur. Well, ya Liyue lancar so far. Mari kita pakai lawan samsak favorit kita seperti biasa, si Cryo Regisvine, karena belum bisa nge-unlock Pyro Hypostasis di Inazuma. Tapi gue udah coba sebenarnya lawan waktu bareng sama Feli, dan it's heavy, I know it's heavy. Oh, catchingnya mati, darahnya tinggal sedikit, revive dulu deh. Ya, dan itu menurut gue fun to see sih untuk Pyro Hypostasis, karena rusuh, dia tuh rusuh. Spoiler alert yang belum main ya, dia rusuh banget. To the point where I'm just like, what the hell? Anaknya aktif ya bun, gitu. Tapi ya itu yang terjadi di Pyro Hypostasis, but di worldnya gue Pyro Hypostasis belum ke-unlock, jadi ya oke lah. Overall kita udah main sekitar 10 menit ya di medium 30 ini, kayak ini mungkin terpanjang karena it's fun to play. Gue juga belum catch up lagi dengan most contents-nya karena udah mulai banyak. Tapi again fun to see kok untuk adanya ini. Oh ya, by the way, gue sangat suka dengan triggernya ini karena cukup sensitif, membantu banget buat yang jempolnya dan jarinya kadang suka nggak sensitif. Jadi menolong banget kalau buat apa? Buat attack. Bisa di hold juga by the way. Oh udah. Udah? Iya udah. Bisa di hold juga, jadi it's fun. Yap, 30 dan biasa ada minor spike. Standar aja sih, nggak terlalu annoying menurut gue sih. Oi. Cuman itu sih, kalau untuk touch response ya, di beberapa area dia sensitif, tapi di beberapa area lagi kalah sensitif dibandingkan area-area lainnya. Like, probably itu karena anti goresi juga. Kayak, oke lah gitu. Tuh kan. Kalau mau ngomongin koneksi internet juga, kita kuning tuh pingnya 124, masih cukup cukup kencang harusnya sih, nggak gitu masalah. Tahan. Oh, tuh pingnya di loop. Pas. Dan oke. Kalau mau by the way kan suaranya ketutupan banget nih, enak banget nih button firing speaker kayak gini. Dan nggak bisa diubah angle-nya, karena kalau kalian main triggernya di sini, kalau dibalik kan hilang triggernya. Sayang sekali. Kita claim dulu aja, dan ya, jadi tadi itu medium 30. Not too shabby. Gue kalau ngeliat dari meter ada sih beberapa
apa namanya? Ntar, gue mau baca ininya dulu. Stutter dan juga jacknya tuh nggak ada, tapi stutter ada. Dan flat 30, stutternya itu cuman kayak pak gitu doang, kayak 1% banget, 26 FPS. Like, it's not even a problem I guess in this case, karena mau 30 fps sih lancar banget. Dan kita udah main 12 menit. Wah, lama nih kali ini. Baterai kita udah nurun dari 97 ke 91. Wow, that's a lot. 6%, 12 menit. Well, nggak ada, itu 2 menit per 1% standar seperti biasa. Dan untuk suhu, wah maaf kepencet. Suhu udah naik ke 36,2. Tapi nggak sampai ekstrim kayak yang kita temukan di early days-nya 888 dengan, oh nggak kelihatan ya kayaknya. Ini maaf banget glare-nya, gue belum beli softbox lagi. Ini studio baru kan kita, jadi ya gitulah intinya. Ini 36 derajat rata-ratanya, bukan ratanya, suhu di area sininya nih. Ini kan dekat prosesor, dekat kamera sini. Jadi top apa namanya, top hitnya sekarang 36. Dan si Nubia 6R ini nggak punya fan built-in di dalam kayak saudaranya si Nubia 6 kakaknya yang lebih powerful of course jadinya. Dan ya 36 derajat dengan konsumsi baterai 2 menit per 1%. Di medium 30 sih is fine. Dan oke, kita naikin aja ke medium 60. Apakah masih ngangkat? Dan harusnya sih masih ya. Ini medium 60. Kita mulai medium 60-nya. Wih, 60 fps ya. Di sini by the way ada meter juga dari Nubia-nya muncul juga, tapi kita punya meter sendiri juga biar lebih akurat lagi, karena ini meter yang ini tuh nge-return stutter dan segala macam. But look at this 60 fps di 144 Hz, like wow. Lancar coy. So far nggak di jack sama sekali ya, 60 stabil. Kalau bisa ngejar 30 fps stabil, harusnya 60 fps itu juga bisa stabil, dan that's nice to have, I guess. Melihat, again, pengalaman pertama gue dengan 888 itu adalah di Mi 11, dan it was very bad, very bad. Quick update aja, sekarang itu lebih parah lagi, karena di Mi 11 itu even 60 fps-nya itu kelok ke, apa namanya, ke 30 fps. Like, why should I buy flagship in the first place kalau kita punya top power itu cuman 30 fps. Like, that's 888 man, Mi 11Y gitu. Itu terjadi sejak MIUI 12.5 I guess. Dan akhirnya setelah itu gue ganti ke 11 Ultra yang again much better untuk Snapdragon 888-nya. Tapi memang katanya ada yang komplain di Mi 11 Ultra juga nggak gitu perform. Probably that's just our unit. Dan unit kita nggak di-endorse sama Xiaomi ya, kita beli sendiri. Jadi nggak ada tuh dipilihin unit spesial. But ya itulah menariknya si Mi 11 lagi. Snapdragon 888 performanya bisa beda-beda tergantung tweak dari vendor masing-masing. Dan ini ya kita di medium 60. So far not a biggie ya, kayak segini tuh masih safe banget buat dimainin. Wacah. FPS oke lah, sekarang turun cuman ke 36, tapi ini udah higher than usual gitu loh. Kayak masih something itu enak banget, the speaker di bawah ketutupan gitu. 58 fps, 54 fps. Ada disparity sih sedikit. Oh, what? Udah habis mah, ya udah deh. Ada sedikit disparity sih antara apa namanya meter yang di sini dengan di kita. Kayak sekarang tuh tapi udah stabil semua 60, 61. Ada disparity sedikit banget, tapi ya is okay sih. Ya, anyway, itu medium 30 dan medium 60 overall masih good banget. Saat kita mainin ke medium 60, baterai kita turun 1%, dikonsumsi sekitar 3 menitan. Jadi masih sama ya, sekitar 2 menit 1%. Tapi kalau gue boleh jujur, sebenarnya di tangan ini mulai berasa anget. Like, baru gue memuji-mujinya untuk nggak gitu anget, tapi naik. Cuman berapa suhunya? Sekitar 36,3, 37,5 sekarang malah udah. 38 malah sekarang. Ya, jadi suhunya udah mulai naik. Belum sampai tembus 40-an. Naik terus. Naik terus nih suhunya. Ini by the way gue pas disorot di bawah AC, jadi performa suhu akan beda-beda sih tergantung areanya. Kalau kalian mainnya di bawah kipas doang bisa beda. Tapi ya ini
medium 30, medium 60, sorry, lagi masuk angin. Medium 30, medium 60, overall performance-nya sih oke banget untuk both medium 30 dan medium 60. Tapi udah as expected, ini sebuah flagship, harusnya sih playability-nya emang harus segitunya ya. Kalau nggak segitunya mengecewakan banget. Apalagi ini smartphone yang dibuild sebagai budget gaming. Budgetnya, tapi so far nggak budget-budget banget untuk kualitasnya. Tapi memang kalau harga, yang ngomongin harga, dia budget banget sih. Ya anyway, berikutnya kita akan tes Highest 60 dan juga nyobain di domain yang gue suka, mode domain selalu lupa, pokoknya itu artefak buat Sucrose yang ada Cicin Mage dan kawan-kawan, namanya lupa mulu. Cuman di situ enak buat testing performance-nya karena mulai banyak musuhnya, dan kita akan langsung mainin di highest 60 FPS. Dan terakhir tentunya kita akan cobain pakai cooling si Black Shark punya Fan Cooler 2 Pro. Dan itu buat ngetes apakah dengan diturunin performanya akan menjadi lebih baik di highest 60 atau mungkin lebih adem aja atau gimana. Kita lanjutin aja dulu. Tapi gue sebelumnya akan reset kamera dulu biar memorinya nggak kepanasan. Nah, oke, sekarang kita udah restart dan kita akan rubah settingannya dulu ke highest 60. Harusnya sih kuat ya dengan kondisi segini ya. Highest oke. 60. Oh, by the way, seperti biasa tangan gue kan kadang suka nggak sensitif. Tapi di sini enak ya, bingung. Oke, ini sudah di highest 60, grafiknya naik dan makin indah. Jujur-jujuran aja makin indah banget, parah. Dan untuk FPS-nya karena ini lagi diam, lagi idle sih 60 FPS flat ya. Wow. Kita mulai dari baterai sekarang cuma 88%. By the way, itu tadi kan pas masih running agak sedikit naik karena suhunya udah mulai naik. Jadi sekarang kita mulai di 88. Harusnya kan mulai dari 90. Ini literally cuma beberapa detik dari gua cut off kamera dan segala macam. That's quick. Tapi kalau kita keliling overworld sih highest 60 FPS ini masih 58 FPS, 56 FPS, like that's top notch, bro. Itu tinggi banget. Kok tumbennya kagak ada lagunya? Cuma ada suara langkah doang. Kita jalan di overworld-nya sih. Lihatlah rumput-rumput itu. Dasar kamu para slime tanaman dendro. Dan dendro tuh masih belum dijelasin sekarang fungsinya apa. Oh no. Keren Soyu bakal dendro, tapi kayaknya dia anemo ya. Gue lupa sih, dia anemo bukan sih? Tapi gue butuh banget Sayu buat ini sih. Tadi ada drop. Dan ya, drop sih ada lumayan kencang. Turun ke rata-rata 40 FPS, 30 FPS saat kita masukin Windrise. Dan gue sih penasaran performanya di Liyue dan Inazuma gimana. Sekarang kita pindah dulu aja ke Liyue biar lebih dekat sebelum scroll jauh banget ke belakang. Yes. Ini kalau lagi loading ya wajar ya, dia drop ke 0 FPS, 8 FPS itu masih load. Oh, by the way, gue tadi lupa bilang, saking cepatnya dia punya load, itu karena eMMC sama UFS 3.1 sama LPDDR5-nya. Gue nggak nyampe sempat ngomongin bar putih itu buat loading itu, hitungannya cepet banget sih, 1 menit doang ya. Kurang lebih begitulah. Oh, motion blur nyala ya, iya udahlah. Kita tes performanya motion blur. Ini gue pelan-pelan berusaha pelan-pelan biar nggak mabok kalau kencang banget nih. Ya, jalan di sini FPS-nya hanya 37 FPS, 33 FPS, 34, 36, 37 lagi. Rata-rata kalau di Liyue sini berarti dropnya dari 60 FPS highest ini udah turun banget ke 30-an. Still oke sih ya, berarti kalau mau highest 30 FPS kalian bisa dapat flat gitu bayangannya. Naik turun dikit tetap pasti ada, karena kan performance memori dan segala macam nggak ngaruh. Tapi di sini 42 nggak ada drop yang bluk gitu. Ya, impress sih dengan segini. Impress, parah banget. Dan 3 menit into the game kita kehilangan baterai 1%. Jadi kombinasinya masih sama. Cuman gue mau update dikit soal suhunya karena berasa anget banget di sini. Gue mau lihat dulu suhunya udah tembus 39,5 di area belakangnya, bahkan topnya udah agak 41. Ya oke lah, ini highest sih, highest 60 kayak oke lah, I'll take it kayak 41,6, 41,5, oke lah, ini highest. Semoga kelihatan ya by the way ininya sudah sampai 40-an, 41,8, hampir 42 derajat di highest 60. Wow, that's hot. That's hot banget sih. Oke, kita pindah ke Inazuma. Mana Inazuma tadi?
Inazuma yang dari teleporter di bawahnya. Nah, kita lihat dulu performanya gimana si Nubia 6R ini. Harusnya di highest 44 fps, 52 fps, dan counting 49, 45. Better ya performa di Inazuma. Karena memang gue bingung, Inazuma tuh nggak se-tight Liyue, tapi partikelnya lebih banyak. Apa jangan ada code yang nggak optimal ya di Liyue ya? Ini tight kiri kanannya, bahkan ada partikel, cuman nggak se-ekstrim itu dropnya. Mungkin karena nggak ada gedung tinggi. Liyue itu banyak gedung stacking di belakangnya. Kalau ini kan nggak, ini kebanyakan satu level. Kemudian baru ada castle-nya di belakang sono beserta patung god-nya yang eerily mirip sama Yae. Gue juga nggak ngerti itu gimana ceritanya. Belum di reveal ya untuk saat ini. Atau udah di reveal, gue juga belum tahu story-nya. Ya, 55 fps di sini, 40 fps, nggak ada major drop banget, tapi nggak stabil flat, memang nggak flat 60, cuman naik turun aja, naik turun, it's fine. Dan terakhir gue mau cobain di tadi Higi Village, karena di situ banyak thundernya dan mau lihat gimana sih areanya kayak gitu. Dan kita kurang lebih udah nyala 5 menit, turunnya udah 3%. Makin kencang sih turunnya jujur. Iya Kecing, maafkan, saya procrastinate orangnya. Ini memelin. Tapi ya, oke, kita pencet. Gue selalu berasa pencet nih, jeder. Yap, no problem sih. FPS rata-ratanya even underin begini di Higi Village 50 fps, belum ngedrop ekstrim banget. Dan bahkan sudah ada petir-petirnya di sana sini. Gue belum explore banget Inazuma again waktu bikin video ini, jadi I'm still curious on certain things. Bisa dihancurin? Oh bisa. Secure. Oh, chest. Oh, buset, nggak keregister ya itunya, callingnya. Ini koneksi internet apa sih? Tapi ping kita 110 doang loh, padahal nggak hijau sih memang tumbenan. Ya, tapi 46 fps segini di Inazuma, ya still a blessing sih buat si Nubia 6R. Like, ini bisa jadi smartphone 7 jutaan yang akan gue rekomen kalau rilis di Indonesia sih. Mengingat dia triple eight, semuanya full flagship. Semuanya full flagship, baik itu dari ada domain. Mari kita unlock dulu biar ada area di sini. Ya banyak banget yang gue belum explore sih, makanya di Inazuma like it's fun to have new space to explore juga. Oh, ini artefak Shimenawa Strain. Ini buat si Yoimiya juga bisa kan ya kalau nggak salah. Nantilah kita lihat lagi. Gue juga belum belajar build-buildnya segala macam. Gue menargetkan Yoimiya instead of Ayaka sih for now. Ya udah, kita sudah 7 menitan di high 60 fps-nya. Dengan kondisi baterai sekarang sudah 84%. 7 menit 80 berapa tadi? 84 nurun 4%. Oke lah, masih 2 menit per 1% sebenarnya. Tapi suhunya udah mulai unbearable sih. Mana nih? Di sini 42,6. Man, that's hot. That's hot. Ya udah, kita masuk aja ke domainnya si siapa namanya yang di sini itu. Wah gila, gue udah sampai lupa bentukannya. Nah, jadi kita cobain aja domain ini buat lihat performance-nya. Sebelum akhirnya kita tes pakai cooling dan closing dan kesimpulan seperti biasa. Oke, loh, klik ya, kenapa ya? Enak banget nih volumenya, jadi kayak hilang kendep-kendep gitu. Tapi ya sih, ini panas banget, udah mulai hangat banget. CPU temperature-nya 50 derajat Celcius, consumption memorinya 2 gigaan, masih kecil. CPU-nya sudah di-utilize 50% untuk main core-nya. FPS-nya masih 60, oke. Kita ganti dulu dengan EULA biar cepet. Oke. Tadinya agak lama tuh men. 60 fps dan kita keluarkan venti. Wih, keluarnya bareng dong. Hai, nice.
Ya buat kalau kalian yang udah tahu kan, biasa kalau mainnya apa di smartphone kentang, loadingnya kepisah. Ya ini tanpa tanpa ragu ya kalau mana satu lagi. Oh, sisa si ini. Oke, kita ini dulu, kita ini terus ultiin tiga-tiganya dan nggak ada ngedrop sama sekali. Kayak ya santai aja gitu, dia nggak perlu apa ngos-ngosan atau apa, santai aja gitu kan ya, beneran santai banget. Rata-rata kita dapat sekitaran ya 40 50 plus plus lah rata-ratanya, santai banget anjir segitu kayak wah, itu bless untuk main kalau segitu lancarnya ya. Ini triple A terlancar yang gue pernah rasakan saat ini sih, klaim. Tapi entah kenapa koneksinya begini nih, klaim. Oi, akhirnya. Hah, yaudah use original resin dulu. Dan ya, overall, kenceng banget. Kadang susah nih kalau kayak gini, naik turun suaranya. Ya, overall sih, higher 60 masih bisa dihajar kayak. I'll just set it to higher 60 walaupun nggak nyaman begini. Performanya sih apik sih kalau mau main segitu. Dan baterai kita sekarang sisa 82 di dalam 3 menitan. Nah, sama lah. Oke, untuk baterai sudah 2 menit 1% tuh sudah paten. Tapi kalau suhunya sudah tembus 42,5, 43 lah. Ini udah hampir 43 derajat nih udah mulai. Dan jeleknya ini all across angetnya sampai ke bawah. Biasa kan tengahnya bisa sentuh 35, ini sekarang bawahnya 38. Lalu balik ke atasnya udah 40-an plus. That's hot. That's hot sih. Really really hot. Dan ya untuk mengatasi panasnya itu kita akan coba colokin si fan cooler 2 Pro-nya untuk lanjutin main Genshin Impact di sini. Jadi gue akan prepare dulu si fan cooler 2 Pro-nya sebelum kita lanjutin higher 60 pakai cooler. Oke, si fan cooler 2 Pro-nya udah ready to go. Tinggal kita colokin aja ke si Nubia 6R-nya. Oh ya, sebelum itu kita tadi sorry kebanting. Suhunya sekarang masih 42-an. Masih cukup tinggi. Sedangkan si fan cooler 2 Pro-nya baru nyala, baru nyentuh 9 derajat. Berarti oke. Nanti dia tambah dingin sendiri. Oke, udah dipasang. Suhunya sekarang 10 derajat di fan cooler 2 Pro-nya, 11 bahkan. Tapi suhu smartphone-nya udah turun banget tuh, langsung 40 derajat dari 42 di area atasnya. 41,6 di ujungnya. Udah nurun banget, ini nggak kelihatan sih, maafkan angle-nya segini. Oke, 40 derajat lah ya. Dan ini suhu fan cooler 2 Pro-nya naik juga karena LTR-nya udah berusaha mendinginkan dengan sangat-sangat. Jadi targetnya kita dari yang pakai cooler tentunya adalah buat ngecek suhunya kalau kita mengalami gaming session yang sama. Ini basically kita kan udah running gaming sessionnya sekitar 30 menitan. Dan sekarang kita mau mengejar suhu yang lebih nyaman buat main gamenya. Dan performa, jujur gue nggak expect dia mendapatkan boost karena ini udah tinggi banget sih. 60 fps flat all across tuh kayak wow. Impressive. Nice, not bad gitu kan. Jadi kita coba masuk aja ke domain ya. Ini for some reason gue masih bingung kok pick up atau apanya tuh dilewat. Pastinya sih biasa kayak gitu sih koneksi internet ya. Dan kalau secara di sini wifi-nya mah penuh gitu kan. Ya, memang kita nggak pakai mobile data. Cuma nggak tahu kenapa ping-nya pun tinggi, cuma 110 ms. I'm not sure why. Tapi ini udah lebih much more comfortable dengan suhu yang udah menurun begini. Sebelum kita mulai, kita cek belakangnya dulu. Sekarang fan cooler 2 Pro-nya 14 derajat. Dan si suhu smartphone-nya cuma 37 derajat. It's nice. It's cool enough gitu loh. Dan ya itu mungkin minusnya Snapdragon 888 yang bisa di handle dengan mudah berkat adanya cooler-cooler ini. Tapi so far gue masih belum menemukan cooler yang lebih top markotop ya dibandingkan fan cooler 2 Pro for some reason. Tapi gue masih lagi testing Realme Cooling Clip.
hopefully bisa memberikan jawaban yang lebih tepat. Fenty-nya belum bisa ulti, ya udah. Ganti yang lain dulu. Oh iya, lupa. Selalu lupa. Kadang kalau ngetes gini karena kebanyakan nggak pakai smartphone yang ada triggernya. Wow. Oke, Fenty-nya udah nyala. Ini apa sih, banyak banget notif dari tadi. Oke, kita ultiin. Nyangkut. Oke, wah, dua-duanya udah langsung. Wow, nice. Yap. Ya, so far gameplay wise sedikit better karena hampir mencapai flat 60. Berarti tadi tuh si Triple Eight-nya sempat throttling karena suhunya yang panas itu, dan baterai kita sekarang sudah sisa 79% aja di gameplay kita 4 menitan dengan Haya 60 pakai cooler. Jadi konsumsi baterai nggak berubah banyak, tapi FPS ternyata naik banget, jadi lebih flat aja. Claim rewards, come on. Maafkan, lagi sensitif banget. Ya gitu lah. Performance wise si Nubia 6R kalau pakai cooling dapat boost dikit. Kita leave domain dulu aja. Suhu tadi kan naik tuh sebenarnya dari 41-an ke 42 sampai 43. Ini sekarang si Fan Cooler 2 Pro-nya udah ngegas. Dia cuma mentok 14 derajat Celcius. Ini actually baru pertama kalinya gue lihat dia nggak turun setelah mentok di 14, nggak turun. Berarti memang back panelnya tuh cukup panas banget untuk itu. Tapi udah berhasil diturunin sampai sekarang cuma 35 derajat, 36, mentok-mentok 37 tadi suhunya. Nice, it's nice and cool jadinya, jadi lebih nyaman aja. Di bawah peltier-nya pun 32,9, si Fan Cooler 2 Pro-nya operating temperature-nya 26,5, 26,7. Ya, overall pakai cooler nolong sih. Nolong banget, dan ini much better banget jadinya dibandingkan sebelumnya. Kenapa sih ya delay banget, padahal again kita 100 ms ini, kenapa lemah banget ya pingnya. Anyway, itulah kurang lebih tes Genshin Impact kita di Nubia 6R. Overall, berarti gue cabut dulu. Oke, biar kita bisa closingnya dengan dilepas. Bentar. Cabut dulu. Ya, jadi overall main Genshin Impact di Nubia 6R mungkin bisa dibilang salah satu budget flagship killer-ish-nya gaming smartphone saat ini yang pakai Triple Eight yang cukup panas. Again, gue akuin punya performance lebih stabil dibandingkan rata-rata peer-nya pakai Snapdragon Triple Eight. Tapi again, ini adalah smartphone ketiga kita yang kita tes pakai Triple Eight. Bisa berubah performanya, bisa berubah sebenarnya pendapat gue, karena tergantung ini rilisnya urutannya yang keberapa. Kalau kita ada beberapa unit yang lagi kita review juga. But overall, main Genshin Impact di sini Triple Eight oke sih untuk nyampe Haya 60. Tapi kalau kalian tidak punya backup seperti si Fan Cooler 2 Pro-nya ini untuk nolongin smartphone-nya untuk jadi lebih dingin, I guess akan lebih better kalian main di medium aja, medium 30 atau medium 60, dua-duanya is oke. Karena si Triple Eight-nya ternyata akan throttling, tetap akan, buset jatuh catchingnya, tetap akan throttling dengan kondisi dia udah mulai agak panas di belakangnya. Tadi udah sempat tembus 43 derajat, nggak sampai 50 derajat ataupun 45 untungnya, tapi udah tembus lah untuk sampai 43 derajat. Itu jadi nggak stable di 60-nya, dia naik turun, kita lihat di meternya tadi. Nggak nyaman untuk jangka waktu panjangnya, both buat performanya sama kenyamanan tangan kalian, karena ini panas banget. Nah, cuman untuk performa ya jujur saya 60-nya sih flat tuh bisa dicapai. Yang penting asalkan ada coolernya ini aja. Ini sekarang kita juga masih di Haya 60, even idle begini tuh belakangnya mulai hangat. Nah, untuk hal lainnya seperti contohnya triggernya dan juga touchscreen response-nya, I have to say ini sih bagus banget. Walaupun dia kalau nggak salah touch response-nya tuh masih cuman not sure berapa sih, I guess cuma 400 Hz aja di catatan di GSM Arena ya.
Cuma 400 Hz saja, tapi ini cukup sensitif untuk tangan gue yang kadang nggak bisa sensitif. Dan bahkan touch sensornya ini yang di atas tuh jauh lebih sensitif dibandingkan screen-nya. Kayak gue easily kepencet, makanya kayak lebih pengen yang ada physical button-nya dibandingkan yang sensor begini. Kayak itu bakalan lebih much more accurate aja sih. Kayak punya Black Shark, kayak punya Redmi K40 gaming segala macam. Nah, yang lainnya yang gue nggak suka dari sini adalah soal speakernya. Dia di bottom firing, jadi akan nutup banget, kayak nggak front firing. Kalau aja udah front firing, akan much better sih. Tapi overall, main Genshin Impact di sini sih lancar banget. Buat kalian yang tertarik dan atau udah punya Nubia 6R, mungkin ikutin kita ngimport segala macam. Ya, it's fun to have, it's fun to play Genshin Impact di sini juga dan masih sangat nyaman. Yang penting catatannya adalah di medium 30 aja. Kalau misalnya nggak medium 30, panas banget. Ini udah mulai hangat lagi. Yaudah, anyway, sekian dulu untuk video kali ini. Seperti biasa, kalau kalian suka videonya, jangan lupa kasih like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe di bawah, serta aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan juga jangan ragu-ragu atau sungkan-sungkan untuk nanya di kolom komentar di bawah. Dan gue akan coba semaksimal mungkin menjawab pertanyaan kalian di bawah itu. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle @gwigwicom, dan gue sendiri personal di @fsp+. Nah, kalian bisa ngobrol-ngobrol situ, mau kontak gue anytime. Gue selama lagi pegang account-nya yang manapun, gue akan coba maksimalkan menjawab semaksimal mungkin. Tapi mungkin juga kalau di Gwigwicom akan ada Gwimin lain yang bisa menjawab pertanyaan kalian, hopefully yang mau kerjasama atau mau nanya-nanya, ya coba aja. Dan yang tertarik sama Nubia 6R-nya ini, link pembelian akan ada di kolom deskripsi di bawah ya nantinya. Oke, thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy. Jangan lupa kita masih PPKM. Hopefully bisa reda soon, I'm not sure bisa seberapa soon, tapi ya doakan aja yang terbaik buat negara kita ini. Supaya kita juga jurnalis dan tech reviewer bisa keluar lagi dari rumah dan nggak nge-stuck seperti ini kerjaannya main Genshin cuman nge-grinding doang sampai berapa banyak HP kita grinding. Yaudah, lagi thanks for watching, and as always stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out, Catching signing out, dan buset Nubia 6R sensitif banget. Signing out. Bye-bye. Wih. Kebanding. Maafkan. Nah, itu nggak kenceng kok.